Ajang Pekan Olahraga Nasional ke-21 di Aceh dan Sumatera Utara yang berlangsung dari 8 hingga 20 September 2024 ini menjadi sorotan ya, lantaran fasilitas dan konsumsi yang cenderung dikatakan tak layak. Hal ini terbongkar setelah ada atlet yang berlaga di ajang PON mengunggah menu makanan dalam kotak di media sosial. Penampakan nasi kotak atlet PON Aceh Sumut 2024 dinilai membuat miris. Kombinasi nasi, lauk, sayur jauh dari standar. Selain kualitas konsumsi, akses menuju venue pertandingan cabang olahraga, khususnya bola voli ya, di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, juga ramai diperbincangkan oleh netizen karena becek dan berlumpur. Dan tak lama, Menpora Dito Aryo Tejo pun bertindak dengan langsung mengevaluasi kualitas konsumsi dalam jumlah besar untuk seluruh kontingen yang terlibat dalam PON ke-21. Oke pemirsa, langsung saja kita bahas hal ini. Kebetulan sudah hadir langsung di studio. Di Jakarta juga. Apa kabar siapa gitu dia. Kebetulan posisinya berada di Jakarta. Jadi bisa kami hadirkan langsung di studio. Sudah hadir bersama kami ada Bapak Agus Fatodi, ini Ketua PB PON Sumut, sekaligus juga PJ Gubernur Sumatera Utara. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir Mas Pak. Terima kasih Mbak Maria. Ya. Ini mampir, kemudian langsung berangkat lagi. Langsung balik, Pak. Luar biasa. Ngurusin masakan. Sip, pokoknya. Konsumsi. Bergabung juga bersama kami sudah ada Bang Muhammad Niagara. Selamat pagi Bang Nik. Selamat pagi Bang Nigara, sudah tersambung? Selamat pagi Rivi, jangan lupa tuh Mahfudin bukan Muhammad. Lupa terus di Rivi. Mahfudin. Siap salah. Siap salah. Siap salah. Terlalu berat. Siap. Nah, sudah hadir. Sudah lengkap nih narasumber kita ya. Langsung saja saya mau ke Pak Fatoni. Pak Fatoni melihat ramainya kemudian ya perhatian publik terhadap PON di Sumut dan juga di Aceh dia. Sempat mengikuti juga berbagai dinamikanya. Mulai dari venue tadi dihadirkan yang kemudian nampak belum siap hingga konsumsi. Menyikapi seperti apa PON melihatnya? Iya, PON 21 ini PON yang terbesar sepanjang sejarah ya sampai dengan sekarang. Karena PON sekarang ini pertama kali dilaksanakan di 2 provinsi. Kemudian cabornya juga cukup banyak. Ada 67 cabor, ini terbesar. Dengan jumlah peserta juga terbesar. Tentu ini banyak sekali tantangan. Kalau mengenai venue, secara umum, secara keseluruhan semuanya sudah siap. Ini ditandai dengan pelaksanaan pertandingan-pertandingan semuanya berjalan dengan lancar. Tidak ada yang terkendala lah relatif itu. Tapi mengenai standar tentu berbeda-beda ya. Standar minimal sudah terpenuhi. Namun ada beberapa kekurangan itu pasti. Maksud juga yang sempat ramai kemarin yang kami tampilkan juga tadi di layar kaca? Ya, yang ramai itu di jalan di belakang gor bola voli indoor. Itu becek Pak. Jadi jalannya memang jalan belakang. Jalan belakangnya ada, kalau jalan depan sudah bisa digunakan. Akses itu yang depan atau yang belakang? Nah, aksesnya di depan. Seharusnya berarti jalan yang kemarin viral? Ngapain Pak di belakang? Iya, kemarin sempat ditutup sementara karena ada kunjungan. Kemudian atlet yang mau datang lewat belakang. Tentu lewat belakang ini belum selesai. Belum selesai kenapa? Sebenarnya targetnya itu masih Desember. Untuk ini karena kegiatan ini sampai dengan bulan Desember ya. Tetapi dengan adanya kejadian kemarin itu juga bermanfaat, kemudian langsung diperbaiki. Dan kalau sekarang dilihat itu sudah bagus. Sekarang nih? Sudah bagus. Besoknya langsung ditangani, kemudian 2 hari sudah siap. Dengan dilakukan apa Pak Tony? Langsung di pengerasan, kemudian di aspal, dan sekarang sudah bisa siap. Artinya sudah tidak seperti yang gambar di media sosial? Ya, sudah jauh berubah. Tentu setiap ada keluhan-keluhan, kita selalu bertindak secepatnya. Dan venue-venue ini juga dibangun oleh daerah ada, tentu ada pakai bersumber dari APBD Sumut, APBD Aceh, tapi ada juga yang bersumber dari APBN. Nah, inilah dinamikanya, karena harus mengkoordinasikan semua pihak kegiatan-kegiatan ini. Mulai dari pusat, daerah, kemudian kementerian lembaga, ya bahkan seluruh stakeholder yang ada. Maka kalau di Sumut, itu PB Sumut itu, PB PON Sumut itu, seluruh Forkopimda ikut masuk menjadi tim. Situ. Saya ketua umum, wakil ketua umum itu Pangdam, Kapolda, Kajati. Unsur-unsur dari Kejaksaan TNI Polri juga masuk di situ. Maka dari sisi pengawasan, di bidang pengawasan saja kita ada Kepala BPKP, Inspektorat, kemudian Deriskrim. Terlibat itu? Terlibat langsung. Kemudian Aspidum, kemudian artinya ada kepolisian, ada kejaksaan. Karena ajang PON terbesar ya. Untuk mendampingi ini agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran, kesalahan-kesalahan. Persiapan kan sudah sejak dini ya Pak Tony ya, maksudnya
persiapan tahun, bukan Pak? setahun 2 tahun kan 4 tahun ya? Iya, jadi PON ini ditetapkan 4 tahun sebelumnya. Jadi seperti nanti ini penutupan yang ada di Sumut, 4 tahun kemudian sudah ditetapkan. Nah ini yang mungkin menjadi solusi untuk kita. Jadi kalau PON sudah ditetapkan 4 tahun, harusnya 4 tahun itu kita persiapkan. Nah yang Baik terjadi pusat saat maupun ini Pak, daerah. 4 tahun kebelakangan itu? Nah ya tentu sudah berjalan ya, memang 4 tahun sudah berjalan. Namun percepatan, misalnya ada pembebasan lahan, ada pembangunan di tahun pertama apa, kedua apa, ketiga apa. Kemudian pusat melakukan apa, daerah melakukan apa, KONI melakukan apa, Kemenpora melakukan apa, ini penting. Jadi begitu ditetapkan 4 tahun, langsung dirapatkan, kemudian apa-apa yang harus dilakukan. Ya, harusnya seperti itu. Pak, satu hal lagi nih. Iya. Kita kan juga kan tadi sempat ngecek juga ya background dari Pak Agus Fatoni ini gitu. Bapak kan juga di Kemendagri ya Pak ya? Iya, saya di Kemendagri. Selaku Dirjen Keuangan daerah. Nah, Tuh. boleh dong Pak spill Pak. Masalah PON ini ada nggak nih Pak penyelewengan, pelanggaran, penggunaan anggaran dan lain Anggarannya kan sebagainya. cukup besar tuh Pak, 811 Biasanya kalau udah miliar, baru masuk betul nih, ya? baru masuk ini tuh karena saya orang anggaran, Iya. lihat anggarannya Iya. nih gitu. Sebenarnya kalau dilihat dari anggaran di Sumut Aceh ini termasuk yang terkecil dibandingkan PON-PON sebelumnya. Nanti bisa dilihat lah PON di sebelum-sebelumnya itu seberapa besar. Nah kendala anggaran ini memang jadi kendala klasik lah yang selalu terjadi. Jadi pada awal-awal di Sumut dan Aceh ini, Sumut dan Aceh merasa tidak punya anggaran karena memang banyak sekali prioritas kan. Maka kebetulan saya Dirjen Keuangan Daerah ditugaskan Pak Menteri untuk bisa membantu bagaimana mencari anggaran. Mana-mana yang prioritas, mana-mana yang harus dibelakangkan, pengalokasiannya. Gitu ya. Maka saya datang ke Aceh, datang ke Sumut waktu itu. Dan alhamdulillah bisa dibayangkan banyak sekali venue-venue yang dianggarkan oleh APBD. Di Sumut itu banyak sekali yang dibangun oleh APBD. Yang dibangun oleh APBN ada satu misalnya stadion utama yang akan digunakan untuk penutupan. Yang lain itu APBD. Di Aceh juga begitu. Bagaimana kita sisir, melakukan refocusing, mencari anggaran, kemudian berbagi dengan kabupaten kota itu penting. Nah, mengenai pelaksanaan ini sedang berlangsung. Nah, tujuan dari pendampingan itu ada pendampingan pusat yang Pak Menpora sebutkan, itu ada Kepresnya, ada Satgas. Itu dari kementerian lembaga juga ikut mendampingi, di daerah ikut mendampingi agar tidak terjadi pelanggaran. Nah nanti setelah pelaksanaan tentu ada di audit namanya, audit internal, ada inspektorat, kemudian ada BPKP, kami akan minta review. Ini untuk menjaga agar kalau ada pelanggaran, ada kelebihan penganggaran ya bisa dibalikkan. Sudah ada indikasi? Kalau bisa dibilang indikasi tentu itu perlu waktu ya, perlu waktu. Nah nanti setelah itu BPK tentu akan masuk. Enggak, karena kenapa pertanyaan itu Pak? Kalau nyinyirnya netizen kan Pak ya, muncul banyak dugaan ya, Pak, itu dia. Kalau kita lihat media sosial kan luar biasa sorotan yang untuk PON ini. Tapi saya ingin ke Bang Nigara terlebih dulu. Bang, kalau Anda melihat Bang Nigara, Bang Mahfudin Nigara. Bang Mahfudin Nigara, saya pertegas lagi. Gitu. Bang, ini kan persiapan cukup panjang sebenarnya 4 tahun begitu ya. Anggaran juga cukup besar 811 miliar begitu ya. Tadi disampaikan, memang ini sudah mencapai standar minimal paling tidak, karena ini merupakan salah satu PON terbesar begitu ya. Anda melihatnya seperti apa? Catatan dari Bang Nigara. Yang pertama barangkali gini, Ayah dan Rivi ya, dan Pak Fatoni ya, saya kira Pak Fatoni dengan Pak Safrizal ini quote and quote saya katakan korban. Kenapa? Karena di ujung sebelumnya bukan kedua pejabat ini yang mempersiapkan PON, gubernur-gubernur sebelumnya. Tapi pasti ada masalah-masalah itu yang nggak selesai sampai saat ini gitu ya. Misalnya tadi Pak Fatoni mengatakan soal pembebasan tanah dan lain-lain gitu. Nah ini memang persoalan yang paling fundamental dan yang paling penting mesti diingat oleh semua sivitas olahraga di Indonesia ini ya, bahwa PON ini adalah alat pemersatu bangsa, bukan alat pemecah bangsa gitu loh. Bahwa kemudian ada masalah-masalah yang timbul, masalah-masalah ini harus kita benahi bersama-sama. Apa yang dikatakan oleh Mas Men Dito Aryo Tejo, saya kira perlu disikapi bersama. Ternyata tadi kan di dalam tim Pak Fatoni mengatakan bahwa ada kejaksaan, ada kepolisian, ini sangat penting, terbuka aja gitu. Jadi saya kira apa-apa itu nggak bisa kita sembunyikan lagi di era yang seperti sekarang. Saya tidak mengatakan bahwa ada sesuatu yang menyimpang di sini, tidak gitu. Tetapi kalau ada, ini bisa segera diselesaikan. Keterlibatan semua pihak gitu. Jadi sekali lagi PON ini, Rivi, Ayah, merupakan ajang pemersatu bangsa. Karena PON dilahirkan adalah karena Indonesia ditolak oleh IOC untuk tampil di Olimpiade London 1948. PON dilakukan pertama kali di Surakarta
atas nama nasional, padahal pesertanya adalah kabupaten-kabupaten sekitar gitu, nah sekitar Surakarta. Ini harus diingat oleh semua pihak gitu. Dan juga mesti diingat juga ya, tadi bagus banget kalau memang APBD, uang APBD yang dilibatkan untuk pembangunan fasilitas di Sumatera Utara itu sangat banyak, lebih banyak gitu. Kenapa? Karena kita lihat PON itu, setelah PON itu bermasalah, misalnya Palaran ya, stadion di Riau, sekarang Papua stadionnya seperti apa. Ini kan sayang gitu, uang yang begitu banyak yang diberikan untuk semua fasilitas, tapi berakhir dengan tidak baik gitu. Nah, ini ada yang bagus menurut saya. Saya kebetulan di Aceh ya, saya di Aceh, saya ke Universitas Sahkuala. Harusnya mungkin ke depan mesti dipikirkan seperti itu. Itu kampus-kampus yang diberikan kesempatan untuk dibangun fasilitas olahraganya. Kenapa? Karena di sana juga kita dapat bibit-bibit gitu. Di Sahkuala hampir semua ada fasilitas olahraga. Di Sumatera Utara begitu juga di IKIP, dulu IKIP ya, sekarang Universitas apa itu di Medan. Saya kira itu fasilitas olahraganya sangat baik. Tingkatkan di situ sehingga apa yang dibutuhkan kelak atlet-atlet dari mahasiswa, dari sumber mahasiswa akan kita dapatkan gitu, Rivi. Ya, nah cuma memang belakangan ini harus kita koreksi. Bopon ini akhirnya jadi ajang untuk koreksinya boleh ditahan dulu nggak, Bang Nigara? Bang Nigara, kenapa? Untuk koreksinya ditahan dulu ya. Kita bahas nanti usai jeda. Sesaat lagi pemirsa tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Langsung ke Pak Agus Fatoni, catatan kritis bisa dikatakan lah ya dari wartawan senior kita Mahfudin Nigara. Mungkin bisa ditanggapi tuh catatan-catatannya. Venue-venue ini megah, bagus, bahkan ada yang berstandar internasional ya, layaknya Olimpiade dan lain sebagainya. Pertanyaannya, selesai PON mau diapain ini venue? Jangan mangkrak juga kayak tadi Papua. Ya, ini juga kita perlu angkat yang menarik juga di PON ini. Di Sumatera Utara itu ada media center, itu PON ini terbaik, bahkan lebih baik dari Olimpiade. Wartawan-wartawan senior yang hadir langsung di Sumut bisa menyaksikan itu. Kemudian venue-venue, banyak venue-venue yang internasional. Venue atletik itu standar internasional, sudah disertifikasi. Kemudian bola voli itu stadionnya juga stadion yang terbaik, bowling juga yang terbaik. Nah, yang menarik di Sumatera Utara juga volunteer. Volunteer kita itu terbanyak memecahkan rekor dunia, lebih banyak di Olimpiade. Kok ada Pak, banyak Pak? Karena dukungan, artinya dukungan masyarakat itu begitu besar. Tapi anggarannya membengkak aja dengan itu, Pak? Anggaran cukup. Anggaran tidak semuanya dibayar. Volunteer ini kan ada macam-macam, ada blue, ada yellow, ada orange. Dan itu berbeda-beda. Berbeda-beda. Yang dibayar yang terjun langsung. Tetapi ada yang tetap bekerja, tetapi dia juga menjadi duta PON, pakai simbol-simbol PON, menjelaskan PON, kita berikan penjelasan. Tapi menurut PB PON itu penting, Pak? Itu penting, karena di setiap event ada volunteer, pendukung. Nah, artinya begitu besar volunteer itu, dukungan masyarakat begitu besar. Ini kebanggaan bagi kami di Sumatera Utara. Kita jadi tuan rumah tahun 53, baru sekarang tuan rumah lagi. Nah, ke depan bagaimana cara untuk bisa memanfaatkan venue, itu tantangan. Venue kami sudah rumuskan, itu nanti ada yang dikelola oleh pemerintah provinsi. Kan ini juga dilaksanakan di 10 kabupaten kota. Itu diserahkan ke kabupaten kota, dan nanti ada diserahkan ke cabur-cabur, pengurus provinsi, untuk bisa dimanfaatkan. Tapi pengawasannya itu, Pak, jangan sampai kemudian hanya menjadi sebuah roadmap saja begitu ya. Betul, tapi kemudian di lapangan biasanya yang terjadi seperti di Papua kemarin. Ya, tugas gubernur berikutnya lah. Gitu. Oke, siap. Saya meletakkan roadmap. Nah, itu dia, meletakkan roadmap. Oke, saya kembali ke Bang Nigara. Tadi ada beberapa hal yang ingin dikritisi lagi, Bang. Silakan, catatan Anda terkait dengan PON kali ini. Bukan cuma PON kali ini ya, beberapa PON ke belakang juga demikian. Jadi PON itu menurut saya sudah berubah jalannya. Bukan lagi menjadi alat pemersatu, tetapi justru menjadi panggung bagi para pimpinan daerah. Nah, itu sebabnya kemudian inti dari permasalahan PON sendiri nggak tercapai gitu. Sekali lagi saya menurut Pak Safrizal di Aceh dan Pak Fatoni di Sumatera Utara, ini adalah orang-orang atau tokoh-tokoh atau pejabat-pejabat yang ada di ujung, yang tidak memiliki latar belakang yang sama dengan apa yang dialami atau dipersiapkan oleh para pejabat. Jadi menurut saya ini kalau terjadi apa-apa, kedua pejabat ini menjadi korban justru karena di ujung ya, gitu. Tetapi saya yakin kedua-duanya juga mempersiapkan ini dengan sebaik-baiknya. Nah, kenapa saya bilang menjadi ajang atau panggung bagi pimpinan daerah masing-masing ya? Ini bayangkan aja,
67 cabur ini bukan hal yang mudah untuk digelar gitu. Bahkan ada cabur-cabur yang menurut saya nggak ada tuh tingkatan ke dunianya tuh nggak ada. Yang mestinya kita pikirkan bersama, ini bukan ke Pak Safrizal dan Pak Fatoni, enggak gitu. Ini untuk KONI. Ya saya juga mantan pengurus KONI, jadi mengkritisi KONI untuk ke depan memilih cabur gitu. Jadi jangan ngapain sih kita ngegelar PON dengan cabur yang begitu banyak, padahal ada cabur-cabur yang bisa kita tingkatkan menjadi bagian yang bisa berpartisipasi di dunia. Misalnya kayak panjat tebing gitu kan. Itu kita menghasilkan atlet juara dunia bahkan juara olimpiade. Nah, harusnya dipikirkan ke depan. Jadi jangan juga karena pingin juara jadi masuk 10 besar, pingin masuk 5 besar, pingin juara umum, lalu caburnya diada-adakan gitu. Jadi saya kira ini kritik saya untuk KONI ke depan agar mau lebih selektif lagi terhadap cabur-cabur gitu. Bukan nggak menghargai cabur-cabur yang ada, enggak. Panggungnya harus berbeda dengan panggung PON. Karena PON ini sungguh-sungguh menjadi ajang silaturahim kita, ajang pemersatu kita, dan ajang meningkatkan atlet-atlet kita untuk meningkat ke tingkat yang lebih besar gitu. Jadi jangan juga PON ini dijadikan panggung-panggung bagi pimpinan daerah supaya kelihatan hebat. Cabur apa aja deh dimasukin supaya kita menjadi juara umum gitu. Begitu. Waktunya pas tuh dalam politik. Respon Anda silakan, daerah Pak. itu maksudnya semua daerah. Jadi memang ini menjadi salah satu ukuran prestasi ya. Jadi di bidang olahraga tentu dicari juga kita harus bisa menunjukkan prestasi apa yang kita lakukan dalam pembinaan olahraga. Di Sumut baru saja kita bentuk ada yayasan olahraga. Itu akan membangun kolaborasi rumah kesinambungan kami sebutnya. Kami berikan penghargaan kepada legenda-legenda olahraga yang selama ini tidak terperhatikan. Kita kumpulkan, kita berikan penghargaan. Kemudian kita buat yayasan. Agar apa? Agar bisa menularkan kepada generasi-generasi penerus. Ini banyak pengalaman, kemudian kemampuan yang bisa ditularkan. Apalagi kalau cabur yang bisa diregenerasikan juga ya. Yang lalu tentu caburnya terpilih. Yang sekarang ini memang cukup banyak. Yang lalu cabur-cabur penting yang juga dilombakan di tingkat internasional. Baik. Ini terakhir nih Pak Agus nih. Menunya diganti nggak? Nah itu dia. Iya, menu. Nah, ada perbaikan nggak Pak? Iya tentu pasti kita perhatikan terus ya. Nah makanan ini kan di Sumatera Utara itu 18.000 lebih loh orang yang datang ke sana. Kita siapkan 8.000 kamar, 92 hotel, jadi cukup besar. Nah sebenarnya menu kalau yang konsumsi, Pak, untuk atlet, untuk konsumsi atlet dan official itu nggak masalah karena include pada bilang di hotel. miris Pak netizen kita nih Pak, harus dijawab nih Pak. Nah ya itu di mana dulu lihatnya gitu kan. Tapi yang untuk di pendukung itu memang dari konsumsi. Jadi kalau yang di hotel nggak ada masalah, di konsumsi ada sedikit keterlambatan mungkin bisa saja terjadi. Kemudian ada kekurangan bisa saja terjadi. Tapi sudah dievaluasi ya. Kita terus monitor terus. Baik, terima kasih banyak Pak Agus Fatoni atas waktunya sudah hadir langsung di sini dan juga menjawab berbagai pertanyaan. Bang Mahfudin Nigara, terima kasih. Bang Mahfudin Nigara. Langsung dari Aceh. Salam hormat satu lagi Rifi, satu lagi sebelum ditutup. Saya kira ayo kita bertekad bahwa PON ini kita jadikan sebagai ajang pertama kali starting point bagi para atlet-atlet daerah. Jadi jangan ada atlet yang ikut PON sampai bisa 4-5 kali ikut PON gitu. Itu nggak ada regenerasi. Itu yang saya bilang tadi jadi panggung gitu ya. Dan ini saya berharap juga ini Pak Fatoni sama dengan Pak Safrizal nih. Di penutupan PON akan memotong sapi. Membagi-bagikan sapi supaya mengatakan bahwa nggak ada masalah persoalan makan. Bahwa persoalan makan tadi keterlambatan segala macam itu harus diusut. Saya kira itu. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bang Nik. Dan juga ini juga sekaligus menjadi akhir bersama kita di Apa Kabar Indonesia Pagi. Terima kasih. Jangan lewatkan dari hadapan Anda program Kabar Utama Pagi sesaat lagi. Sampai jumpa. Sampai jumpa pemirsa.